Saya beruntung banget, saya kedatangan orang yang luar biasa banget, yang mau hadir dan duduk di sini bersama saya, Ustadz Khalid Bahasa Lama. Okay. Bahasa Lama ya. Tapi hari ini saya senang banget, saya bisa belajar dengan Pak Ustadz. Banyak banget yang tanyain, belajarnya dengan Pak Ustadz Khalid katanya. Soalnya Pak Ustadz Khalid selain pengajar juga berbisnis katanya. Jadi pas banget. Saya senang banget Pak Ustadz sudah mau hadir di sini. Dan saya mohon petunjuk Pak Ustadz. Karena saya sudah, ini kumpulan pertanyaan yang sebenarnya sudah pernah saya tanyakan ke orang lain. Tapi saya belum mendapatkan jawaban yang pas menurut saya Pak Ustadz. Jadi saya pengen tanya dengan Pak Ustadz. Langsung aja kita mulai Pak Ustadz ya. Boleh. Pak Ustadz, ini soal riba Pak Ustadz. Apa sih yang dimaksud dengan riba Pak Ustadz? Riba itu secara etimologi, bahasa tambahan. Kalau terminologinya itu, kalau dalam Islam, dia sesuatu yang diambil manfaat tambahannya tapi bukan dari pintu bisnis. Nah, kalau dalam Islam itu ada dua jenis investasi. Ada investasi yang boleh seseorang itu mengambil keuntungan. Nah, kalau dalam istilah-istilah sekarang di perbankan syariah pun itu diterapkan seperti mudharabah. Nah, mudharabah itu seperti bagi hasil, Dok ya. Kayak misalnya, saya mau buka satu bisnis nih, saya ajak, ayo Dok, mau gabung nggak? Terus sama-sama nih kita sepakat modal masing-masing 50-50%. Bagi hasil berapa? Itu bukan riba? Bukan. Itu bukan riba, itu namanya bisnis ya? Iya, 50-50% misalnya karena modal memang 50-50%. Untung bagi 50-50%, rugi juga sama-sama nanggung 55%. Itu namanya mudharabah. Atau murabaha. Murabaha itu seperti beli putus, Dok. Kayak misal saya ini mau beli rumah tapi saya nggak ada duit. Saya bilang, Dok bisa nggak beliin saya rumah ini? Misalnya harganya 5 miliar. Dokter bilang sama saya, Oke, saya bayarin, tapi saya jual sama kamu 6 miliar ya. Itu kan ngambil untung? Iya, tapi kan jelas dari awal, ini jual beli. Dokter beliin saya rumah itu dengan 5 miliar, terus jual ke saya 6 miliar. Terus saya bilang, mungkin saya mungkin belum mampu untuk bayar cash Dok. Bagaimana kalau saya cicil 10 bulan? Deal lah di situ. Nah itu boleh. Itu boleh? Boleh. Nah itu jenis investasi yang pertama. Boleh bagi hasil, boleh beli putus dengan keuntungan. Tapi dari awal jelas akadnya jual beli. Nah ada yang kedua, itu utang piutang. Jadi kita membantu mengutangkan pada orang lain. Waktu kita pemilik piutang ya. Nah di sini dalam Islam kita nggak boleh ambil keuntungan. Tapi dia juga investasi. Tidak boleh ambil keuntungan. Ya, maksudnya kayak gimana Pak Ustadz? Misal, saya pinjamin ke dokter uang 10 juta. Saya nggak boleh bilang, Dok kembaliin 11 juta ya. Kan sama aja, tadi juga sama aja. Beda. Di situ memang ada produk. Di sini nggak ada produk. Di sini murni sebenarnya saya sedang membantu. Dokter mau pakai untuk kebutuhan pribadi atau bisnis, pokoknya kalau sudah akadnya utang piutang, kalau dalam Islam nggak boleh ngambil keuntungan. Di sini murni dia berhubungan dengan urusan akhirat nih, untuk mencari pahala. Nah begitu. Jadi bagaimana, contoh misalnya gini Dok ya, kalau sebagai seorang muslim itu, ada hadis Nabi Muhammad SAW, siapa yang mengutangkan orang lain, maka dia akan dapat pahala setiap harinya senilai yang dia utangkan itu. Yang mengutangkan mendapatkan pahala? Ya, jadi misalnya gini, saya utangkan tadi 10 juta. 1 Januari saya pinjamkan ke dokter, jatuh temponya nanti 1 Februari. 1 Februari pada saat saya beri 10 juta itu, di hari itu mulai dicatat oleh malaikat, ya, dalam keyakinan orang muslim 10 juta sedekah. Seperti dia mengeluarkan 10 juta sedekah setiap harinya. Berarti investasinya 10 juta, tapi yang didapatkan pahalanya 310 juta. Karena 31 hari. Seperti itu. Kalau lewat dari akad kesepakatan balik uang itu, misalnya sudah 1 Februari, ternyata saya tanya, Dok gimana utangnya? Saya belum bisa bayar. Saya kasih tenggang waktu ya, sampai 1 Maret. Nah di bulan Februari itu jadi double. Jadi seperti saya sudah sedang bersedekah setiap hari 20 juta. Manfaat secara agama. Secara agama. Berarti sampai di sini saya bilang bahwa hutang itu bukan dosa. Hutang itu diperbolehkan dalam agama Islam. Iya. Karena kan itu membantu orang lain. Yang tidak diperbolehkan itu adalah mengambil bunga. Mengambil tambahan dari utang. Kalau mengambil tambahan dari investasi tadi boleh. Walaupun itu kesepakatan kita bersama. Walaupun itu kesepakatan bersama. Berarti kalau saya konkretin lagi, mohon maaf sebelumnya, yakin semua itu sudah terekam dengan baik? Jangan sampai kita mengulang ya, karena ini Ustadznya aku senang banget. Berarti saya ulangin, kalau misalnya kita KPR itu riba. KPR akadnya kan tadi murabaha. Oke. Yang beli putus.
Oh, kalau KPR itu dibayari oleh bank dulu? Iya, kan berarti itu diperbolehkan? Instansi atau individu, kalau dia membelikan dulu rumah, atau dia memberikan dulu sebuah produk, kemudian dia bilang, ini saya beli dengan harga tadi, rumah 5 miliar, tapi saya jual sama kamu 6 miliar ya. Dari awal akad jual beli. Berarti si bank ini kan bayarin dulu nih. Habis itu baru kita bayar ke bank. Berarti itu bukan riba. Ya, tapi di sini sebentar. Kita harus lihat lagi, kembali kepada akad. Kenapa ada bank konvensional, ada bank syariah? Dalam Islam ada bank syariah, kan ada BSI dan yang lain. Ini kan ada bank syariah. BSI kan sudah gabungan ya. Dulunya ada bank Mandiri Syariah, ada bank BRI Syariah. Nah, digabunglah menjadi bank BSI gitu. Nah, mereka perbedaannya dengan konven kalau dari sisi KPR misalnya, itu di akad. Nah, kalau bank konven misalnya membelikan rumah, dokter mau KPR rumah melalui bank A, bank konven misalnya ya, bukan bank syariah. Maka mereka akadnya adalah utang piutang. Jadi misalnya pihak bank mengutangkan uang 5 miliar, ya kan, yang akan dibayar setiap bulan sekian, pengembaliannya misalnya setiap bulan 10 juta, dengan bunga 10% misalnya. Nah, inilah yang membuat dia riba. Karena dia akadnya di utang. Kalau di bank syariah, dia ubah. Akadnya itu, pihak pertama perbankan ini membeli sebuah rumah, disebutkan produknya, dengan harga 5 miliar, dijual kepada si fulan, namanya dan KTP-nya, dengan harga 6 miliar yang akan dicicil sekian bulan. Jadi keuntungan sudah masuk dalam kesepakatan akad itu. Bukan persentase dok ya, dia udah langsung disebutin keuntungannya. Tapi kan ini kan cuma perbedaan bahasa aja Pak Ustadz. Ya, perbedaan bahasa bisa mengubah semua dok. Sekarang bahasa gini, saya suka kamu dengan saya benci kamu. Bahasa bukan? Bahasa. Berbeda nggak? Berbeda. Efeknya. Sekarang kalau saya bilang sama seseorang saya suka kamu, dia bisa senyum. Begitu saya bilang saya benci kamu, dia berubah. Jadi nggak bisa, bukan cuma sekedar bahasa. Bahasa pun bisa mengubah segala sesuatunya. Bahkan retorika saja dengan tujuan yang sama bisa mengubah. Padahal endingnya kan kurang lebih sama ya Pak Ustadz. Jadi kalau saya artikan, kalau misalnya kita KPR di bank yang biasa, itu adalah riba. Kalau kita KPR di bank yang syariah, itu hitungannya tidak riba. Ya, ini itu dalam lingkup pandangan agama Islam ya? Ya, betul. Oke, saya pengen bertanya, karena saya pengen tanya itu kayak gini Pak Ustadz. Sebenarnya pertanyaan saya sebagai non-muslim itu pertanyaan saya, dosanya itu di mana ya Pak Ustadz? Kan kalau kita ngomong kayak gini ya Pak Ustadz ya, kalau kita ngomong minum alkohol, itu adalah dosa. Saya make sense, Pak Ustadz. Memperkosa itu dosa. Membunuh itu dosa. Karena mencelakakan orang lain, Pak Ustadz. Ya, kalau misalnya kita memperkosakan orang kan ya mencelakakan orang lain. Atau kalau kita menipu itu kan artinya ada orang lain yang dirugikan di sana. Bahkan ketika kita minum alkohol pun dosanya ada di mana? Ketika kita menyakitin orang lain, melukai tubuh kita sendiri, yang ini merupakan ciptaan Tuhan. Dok, gini dok. Dosa itu bukan definisinya adalah pada saat dia berefek negatif pada orang. Dosa itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Dia berefek atau tidak berefek? Ya kan? Sekarang begini, saya tidak boleh misalnya mengganggu orang lain. Kan definisi ini luas sekali ya. Sekarang kalau saya merasa, saya hanya bercanda dengan teman saya. Tapi sebenarnya dia terganggu. Ini dihitung salah atau tidak nih? Saya tidak menganggap itu kesalahan. Dia menganggap itu adalah mengganggu dia. Makanya lingkupnya adalah penggambaran agama. Agama menganggap agama melarang mengganggu orang lain. Bercanda atau tidak? Clear. Berarti dosanya dia berefek atau tidak? Sama aja. Jadi tidak harus misalnya minum khamr itu, minum minuman keras misalnya, minum beralkohol, karena nanti kalau sudah berefek mengganggu orang, dia mabuk mungkin dia bisa membunuh baru berdosa. Enggak. Memang dari awal minuman ini tidak dibolehkan. Kalau minuman kan aku saya tadi masih bisa berpikir ya Pak Ustadz ya. Merusak organ tubuh kita misalnya kayak gitu ya. Jadi misalnya Nabi bilang ya jangan minum minuman alkohol. Salah satunya menjaga tubuh kita sendiri kayak gitu ya. Tapi kalau riba ini kan nggak ada yang dirugikan, bahkan kita sama-sama diuntungkan Pak Ustadz. Tatanan sosial dong. Ada saatnya gini. Kalau dalam Islam itu gini. Ada waktu dan masa hidup kita di mana kita memang mengambil keuntungan, ada saatnya kita memang berbagi sosial. Kalau yang dokter bahasakan tadi itu kesannya semuanya harus ada manfaatnya. Lalu kapan kita bisa membantu orang tanpa ada feedback? Kapan kita bisa tanpa ada feedbacknya? Kan sekarang kalau saya utangin orang tanpa saya minta apa-apa,
Ya udah saya pinjam 10 juta, kembali 10 juta. Saya akan meringankan dia. Ini aspek sosial. Oke, aspek sosial. Tapi kan yang satunya lagi juga membantu karena kan kita lagi butuh bantuan, Pak Ustaz. Justru itu, jangan tunggangin kebutuhan orang. Dia lagi genting, kita tunggangin justru untuk di mana sosialnya kalau gitu. Oke. Justru pada saat dia lagi butuh, dia lagi lapar nih. Sama kasusnya gini, kalau dokter bilang gitu berarti kalau lagi lapar, saya kasih kamu makan, tapi kamu harus bantu saya kerja 2 jam ya. Kan berarti kita minta feedback kan. Islam tidak mengajarkan itu. Oke. Di saat kamu orang lain butuh, bantu dia. Dan bantunya itu jangan berharap balasan kecuali dari Tuhan. Nah gitu. Oke. Itu secara agamanya Pak Ustaz ya? Iya. Ini kita bicara masalah agama. Masalah agamanya ya? Karena kan tadi dokter bahas masalah riba ya. Kenapa dalam Islam riba diharamkan. Nah ini alasannya. Oke. Tapi kan kayak gini ya Pak Ustadz ya, saya bilangnya ya. Atau saya pengen tanya dulu deh supaya komplit dulu riba ya. Oke. Tadi kan KPR ya, kalau misalnya kita deposito itu berarti riba juga dong. Kita menerima bunga. Gini, deposito tergantung. Islam rincikan lagi tuh. Pada saat saya deposito di satu instansi, ini uang diapakan? Pasti diputar dong oleh bank. Oke, putarnya butuh dirincikan lagi. Karena dalam Islam ada namanya halal dan haram. Oke. Dia putar di mana nih? Pasti di perusahaan lain, investasi. Oke, halal atau tidak? Wah, kalau itu kan hanya perusahaan itu yang tahu pastinya. Enggak, kita harus tahu sebagai pemilik uang. Oh, dalam Islam itu kita nggak bisa sembarangan. Misalnya, kan patokannya agama nih. Orang Muslim selalu dipandu dengan agamanya. Dan mungkin juga Kristen dipandu dengan agama. Kan itu kan kayak panduan hidup ya. Iya, benar. Kayak ada satu judul di atas kepala kita, agama. Agama itu kan pengontrol tuh. Mana makanan, mana minuman, mana pergaulan, mana pendapatan yang boleh dan tidak boleh. Nah itu agama. Nah itu kan keyakinan kita. Nah agama itu mengontrol seperti itu. Oke, ya jadi tapi kan kita nggak tahu Pak Ustadz kalau misalnya kayak contoh aja sebut ya Bang ya, apakah Pak Ustadz tahu uang BCA kemana kan? Pasti kan diputar lagi bisnisnya. Itu harusnya kita tanya. Sekarang deposit kan dana kita ditahan 6 bulan, 1 tahun, ya kan? Tapi kalau kita tanya ke bank, pasti bilangnya apa? Diputar pasti Pak Ustadz. Loh, jadi itulah gini. Kenapa perbankan syariah lahir? Karena untuk mempertegas akad-akad ini. Kita bisa tanya, saya mau deposit uang saya 100 juta. Ini diputar di mana? Kalau jawabannya sektor real nih, ini ada sawah, ada perkebunan, ada apalah pertambangan. Oke, itu sektor real. Dan mereka itu memang memberikan kepada kita bagi hasil dari investasi tersebut. Ya, tapi dari keuntungan. Dalam Islam, dia juga bisa masuk dalam bab riba, dok. Dok, kalau misalnya gini, dokter investasi sama saya 100 juta. Tapi dokter tentukan, Khalid saya mau dari 100 juta ini, saya tiap bulan mau tahu terima 10 juta. Yes, itu ribanya sih Bang. Iya. Berarti bagian dari riba, keuntungan karena dia penentuan langsung. Yes. Karena kan gini, apa sebabnya? Dalam Islam juga ada sebuah hadis Nabi Muhammad dalam transaksi jual beli, la darar wa la dirar. Tidak boleh merugikan, tidak boleh dirugikan. Kalau misalnya dokter tadi investasi ke saya, Khalid ini 100 juta saya investasi ke kamu, saya mau tiap bulan terima 10 juta. Ini ada darar atau dirar di sini. Bisa merugikan atau bisa dirugikan. Karena bisa saja keuntungan saya mungkin 50 juta. Dokter dirugikan, kenapa saya cuma kasih 10 juta? Atau malah sebaliknya, mungkin saya hanya dapat 5 juta. Tapi karena saya butuh modal 100 juta itu, saya terpaksa ambil. Dan saya nomboki 5 juta tiap bulan. Nah, terus bagaimana caranya? Caranya persentase dari keuntungan. Akadnya gitu, misalnya gini. Ini saya investasi 100 juta ya. Modal usaha sekarang berapa? Ada 9, misalnya 100 juta juga. Berarti 200 juta nih sekarang. Dari dana investor 100, dari dana perusahaan 100. Terus gimana nih? Bagi hasilnya 50-50%. Dari mana? Dari margin perusahaan. Dari keuntungan. Ya. Itu yang dilakukan oleh bank syariah. Dan yang tidak dilakukan oleh bank konvensional pastinya. Karena bank konvensional kan duitnya diputar, meminjamkan orang dengan cara riba juga ya dalam definisi agama. Dan kita yang mengambil uang deposito tersebut juga terikut ribanya. Ya, dan bisa saja investasinya ke sesuatu yang haram, dok. Misalnya perjudian, ya kan? Ya kan gitu kan, investasi di perusahaan-perusahaan dunia. Karena uangnya diputar ke riba atau sesuatu hal yang nggak tahu kita haramnya ya kayak gitu ya. Jadi kita juga ikut melakukan riba di situ. Begitu juga berarti kalau kita nabung uang ke bank. Kalau nabung beda. Nabung kan dokter cuma taruh uang. Yes. Iya. Masalah mereka putar atau tidak putar, itu kan kita tidak ikut campur. Beda dengan deposit. Deposit itu memang uang kita ditahan. Kalau dan dokter tidak bisa tarik kan, kecuali di waktu yang sudah disepakati kan. Yes. Misalnya 6 bulan baru bisa ditarik. Tapi kalau tabungan,
Hari ini saya butuh duit, detik ini saya tinggal ke ATM, tarik, selesai. Tapi uang kita juga diputar dengan cara yang sama. Bisa sama, bisa tidak. Karena kalau di konvensional kurang lebih pasti uang yang tabungan nggak dibeda-bedain. Iya. Ini tabungan, ini deposito nggak, pasti tapi dicampur. dokter nggak ada akad dalam tabungan itu untuk ikut investasi, nggak ada. Saya cuma nabung. Akad saya nabung, saya taruh. Makanya dalam 24 jam saya bisa tarik uang saya. Deposito itu jelas. Uang kita ditahan untuk memutar atau diputar jenis usaha yang sedang dikembangin oleh instansi tersebut. Gitu. Berarti kalau menabung itu punya potensi untuk adanya riba, tapi belum tentu itu riba. Ya, seperti contoh misal, dokter nabung terus dikasih bunga, dokter nggak ambil, selesai, clear. Ya kan? Sebab saya tidak ikut investasi, saya cuma nabung kok. Tapi karena perbankan mungkin rasa terima kasih dia memberikan bunga di situ, dia kasih silakan. Tapi orang Muslim tidak akan ambil. Kalau Muslim ditanya, mereka tidak akan ambil bunga bank itu. Kalau orang Muslim tidak ambil bunga bank itu? Ya, mereka tidak akan ambil. Kalaupun ada mengambilnya, mereka tidak boleh dalam fatwa ulama Muslim, nggak boleh mereka pakai untuk kebutuhan pribadi. Tapi mungkin fasilitas umum, kayak misalnya jembatan. Menyumbangkan kembali. Iya, tapi untuk fasilitas umum ya. Dia nggak boleh ke tempat ibadah, kayak masjid itu nggak. Tapi dia misalnya WC umum, jembatan, sumur yang dipakai oleh banyak orang. Itu silakan saja. Cuman perlu digarisbawahi ini nggak berpahala. Karena dasarnya sesuatu yang haram, kalau dikeluarkan di jalan Allah, dia tidak ada pahalanya. Mohon maaf banget Pak Ustadz, saya pengen bertanya Pak Ustadz. Pak Ustadz ada rekening BCA atau Mandiri atau lain sebagainya? Pak? Saya semua di bank syariah. Usaha Pak Ustadz juga seperti itu? Iya. Pak Ustadz, tapi pada kenyataannya, ini kan hukum yang, kalau saya nggak salah Pak Ustadz ya, koreksi saya kalau saya salah, riba ini dosanya katanya, dosanya besar Pak Ustadz kalau di agama Muslim. Benar atau nggak Pak Ustadz? Betul. Tapi pada kenyataannya kan banyak banget orang yang punya rekening, ya rekening-rekening konvensional tadi Pak Ustadz, dan begitu mudahnya, bahkan beberapa dari mereka juga pengajar juga Pak Ustadz. Guru-guru besar juga Pak Ustadz, tapi mempunyai rekening-rekening tersebut Pak Ustadz. Pandangan Pak Ustadz bagaimana? Pertanyaan sederhana gini, boleh nggak seorang Muslim menabung di bank konvensional? Kita bicara nabung, tidak bicara deposit. Jawabannya boleh. Bekerja Pak Ustadz? Sebentar, kita satu-satu dulu. Di poin ini, supaya jelas dulu. Sekarang boleh nggak menabung? Kan tadi yang ditanyakan itu banyak para toko, masyarakat dan segala masih buka di bank konvensional. Boleh nggak? Boleh menabung. Karena dia menabung, dia cuma titip, dia bisa ambil setiap saat. Dia bukan datang ke situ untuk mengambil bunganya, kecuali dia memang niat, saya mau taruh uang saya di sini supaya dapat bunga dan bunganya saya nikmatin. Nah itu dia baru kena hukum di situ. Selagi dia nggak nikmatin bunganya itu bukan riba ya Pak Ustadz. Jadi jangan disalahpahami bahwasanya semuanya berarti harus segera ganti ke syariah. Itu hak pribadi mereka. Karena di sini masih ada fatwa ulama tentang masalah bolehnya. Tapi kalau ada bank syariah dianjurkan untuk segera pindah, dan MUI pun juga sudah menjelaskan tentang masalah hukum riba gitu kan. Ya, sudah dikeluarkan masalah itu. Nah, itu kalau tabungannya. Tapi kalau orang bekerja tadi, pertanyaan selanjutnya, itu tidak disarankan, Dok. Karena pasti dia akan terlibat dalam menulis, dalam mentransfer, dia kan memberikan dukungan full energi dan potensi dia di situ. Ya. Seorang Muslim tidak disarankan untuk bekerja, tidak disarankan atau bagaimana nih bahasa? Iya, tidak disarankan. Tidak disarankan. Ya. Karena kan gini, sesuatu yang dilarang oleh agama, dalam agama pun kita hanya dianjurkan untuk menyampaikan. Saya nggak boleh memaksakan. Oh iya benar. Contoh misalnya seorang Muslim dia berzina, zina itu nggak boleh, atau minum minuman keras dalam Islam tidak boleh. Saya misalnya sebagai seorang dai hanya bisa mengatakan, saudaraku, ini Islam larang, Allah mengharamkannya, Rasulullah melarang. Jadi jangan dikonsumsi. Sekarang tapi kalau dia tetap mau minum, saya nggak bisa buat apa-apa. Saya nggak mungkin maksain dia, saya gebukin, nggak boleh dalam Islam. Bahkan kita disuruh berdakwah dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, gitu kan. Ini terjadi bagi seorang Muslim atau orang non Muslim sama. Non Muslim pun, misalnya dokter sekarang dalam agama Kristen ya, saya cuma bisa mengatakan, dok, apa dokter tertarik untuk masuk Islam? Mungkin dokter tanya saya, apa itu? Saya jelasin gini. Terus setelah itu dokter mengatakan, saya kayaknya belum tertarik. Clear, selesai. Tidak ada kata Allah SWT dalam Al-Quran,
la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Oke. Nah, jadi seorang muslim itu selalu menganggap Islam ini seperti seorang marketing dan dia semua punya produk namanya Islam. Ini loh Islam, saya tawarkan kepada siapa saja. Muslim yang belum mempraktekkan atau non muslim yang belum mengenal agama ini. Diterima syukur, tidak diterima ya sudah. Berarti seorang muslim tidak disarankan untuk bekerja di bank, Pak Ustadz, karena ada ribanya seperti itu. Bank yang ada unsur tadi riba ya, kan kita bicara masalah riba. Kalau bank syariah enggak dong pasti ya Pak Ustadz ya. Aman. Ya, selama ini yang saya tahu, karena saya tidak berkecimpung di bank syariah. Tapi yang saya tahu ada beberapa teman-teman yang bergabung di sana, memang mereka ada dewan syariah. Ya. Jadi di situ ada ulamanya yang duduk, yang membahas nih, poin demi poin, akad demi akad gitu kan. Yang mereka bahas dan semoga saja dengan itu berarti mereka akan aman dari larangan.